Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Prediksi Timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022. Kompetisi cabang olahraga sepak bola Piala AFF 2022 telah resmi bergulir sejak 20 Desember 2022. Sebanyak 10 negara mengikuti ajang bergengsi ini. Sementara itu, jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Melansir laman resmi PSSI, Jumat 23 Desember 2022. Prediksi pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja Piala AFF 2022 Grup A akan berlangsung sengit. Dalam 2 bulan terakhir, tampaknya skuad asuhan Sinteyong lebih memilih untuk melakukan pemusatan latihan di Bali untuk persiapan Piala AFF 2022. Para pemain telah menunjukkan perkembangan yang baik dan bagus selama pemusatan latihan di Bali. Kami memilih pemain sesuai kebutuhan kami. Para pemain telah siap mengikuti Piala AFF 2022, ungkap Sinteyong. Selain itu, menghadapi Kamboja adalah laga perdana bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Laga mendapatkan dukungan dari para supporter setelah diberikan izin oleh pihak kepolisian. Sementara di pertandingan sebelumnya, Kamboja sukses meraih poin sempurna setelah menumbangkan Filipina dengan skor 3-2. Dalam laga tersebut, Kamboja mampu unggul 2 gol terlebih dahulu ditorehkan oleh Reung Bungnying di menit ke-16 dan Orn Champoin di menit ke-20. Namun setelah unggul 2 gol, Kamboja kehilangan konsentrasi dan harus disamakan skor San Siro Daniels di menit ke-41 dan 52. Gol kemenangan Kamboja lahir di menit ke-59 dibukukan Reung Bungnying. Skor 3-2 pun bertahan hingga laga usai. Laga Timnas Indonesia versus Kamboja diprediksi akan berjalan sangat sengit. Kedua tim tersebut sama-sama memiliki kualitas pemain luar biasa. Namun skuad Garuda lebih diuntungkan karena akan bermain di hadapan para pendukungnya. Sementara Kamboja, kemenangan sebelumnya akan menjadi modal penting. Media Malaysia sindir Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Disebut kena kutukan hingga ditinggal pemain bintang. Media Malaysia Semuanya Bola menyindir Timnas Indonesia jelang tampil di Piala AFF 2022. Semuanya Bola menyebut Timnas Indonesia terkena kutukan di Piala AFF, yang mana tak pernah keluar sebagai juara. Semenjak turnamen ini digelar pada 1996, Timnas Indonesia sudah 6 kali lolos ke final, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Sayangnya dalam 6 kesempatan tampil di final, skuad Garuda selalu kalah. Kans Timnas Indonesia menjadi juara sebenarnya terbuka lebar di Piala AFF 2010. Saat itu skuad asuhan Alfred Riel tampil garang sedari fase grup yang dipertemukan Malaysia di partai puncak. Di atas kertas, Timnas Indonesia diunggulkan karena sempat menang 5-1 atas Malaysia di fase grup. Namun, di luar dugaan, Firman Utina dan kawan-kawan kalah 0-3 di leg 1. Final yang dilangsungkan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Meski menang 2-1 atas Malaysia di leg 2 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia tetap gagal juara karena kalah agregat 2-4. Nasib buruk inilah yang coba dibangkitkan lagi oleh media Malaysia Semuanya Bola. Piala AFF 2022, Indonesia adalah tim yang selamanya menjadi runner-up, tulis Semuanya Bola dalam judul artikel yang mereka buat. Jika Thailand tercatat menjadi juara terbanyak dengan 6 kali mengangkat Piala AFF, Indonesia juga mencatatkan 6 kali, namun dengan status runner-up. Kalah sekali atau 2 kali di final sudah biasa, tapi 6 kali lolos ke final tapi selalu gagal juara, seperti kutukan bagi mereka. Lanjut Semuanya Bola. Semuanya Bola memandang Timnas Indonesia sebagai salah satu kandidat juara Piala AFF 2022. Namun, ia menyoroti ketiadaan Sandy Walsh dan Elkan Bakot
yang batal tampil di Piala AFF 2022 karena tak dilepas sang klub. Timnas Indonesia merupakan favorit juara Piala AFF 2022. Namun, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapati pukulan telak, yang mana dua pemain andalannya gagal bergabung karena tak dilepas sang klub, tegas media asal Malaysia ini.